Selamat pagi, sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahas tentang peluang cuan sektor dan saham di Bursa Efek Indonesia tahun 2024, tentunya bersama pakarnya, yaitu Bapak Nico Lawrence, CFA FRM. Beliau adalah Head of Research dari Panin Sekuritas yang telah menemani kita beberapa tahun untuk memberikan insight inspirasi bagaimana peluang investasi yang menguntungkan tentunya yang cuan bagi sahabat Tribuners dan semakin makmur kita ke depannya. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Nico Lawrence. Apa kabarnya Pak Nico? Selamat pagi Pak Sianyet, kabar baik Pak, apa kabar? Baik juga Pak Nico. Sedang berada di Jakarta nih Pak ya? Ini Pak, lagi di kantor Pak, cuaca udah agak-agak mendung nih Pak, kalau di Jakarta Pak. Kalau di sana kayak Medan cerah ya Pak ya? Medan cerah, pagi ini sangat cerah sekali. Dan ya hujan juga, intensitas hujan juga tinggi, ya maklum Pak ya, karena di Sumatera Utara ini adalah daerah yang sangat bagus untuk perkebunan dan pertanian karena terletak di 21 derajat lintang utara dan lintang selatan, curah hujan dan mataharinya sangat terik sehingga perkebunan itu luar biasa sekali Pak. Tumbuh subur dan Iya. sangat produktif di Sumatera. Pak Niko, kita akan bicara Sejalan dengan tentang kondisi portofolio juga berarti Pak ya, cerah ya Pak? seharusnya seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Seharusnya di tahun 2024 ini akan semakin cerah bagi seluruh investor. Karena kita tahu ya Pak ya, di bulan 9 di tahun lalu, tiba-tiba The Fed mengumumkan menaikkan suku bunga, maka investasi dana asing itu banyak yang keluar sehingga IHSG sempat turun di bawah 7.000 dan kemudian ditutup tahun IHSG kembali menguat ya. Dan tentunya ini juga menjadi sebuah kajian analisis tahun ini 2024 seperti apa. Kita tahu Pak bahwa di Bursa Efek Indonesia kan ada 11 sektoral ya. Ada transportasi dan logistik, ada consumer, ada industri, teknologi, kesehatan, keuangan, raw material, bahan baku, kemudian non-primer, retail, infrastruktur, dan energi. Nah Pak Niko, berdasarkan penelitian Bapak, kajian Bapak tentang sektor-sektor industri di Bursa Efek Indonesia 2024 dengan evaluasi analisis terhadap yang terjadi 2023 dan pengaruh daripada The Fed Amerika, kira-kira 2023 secara makro seperti apa, nanti Bapak silakan kaji secara sektoral sehingga akan memberikan insight bagi kita semuanya untuk lebih fokus di dalam investasi sehingga memilih sektor saham dan memilih kode-kode emiten yang berpeluang untuk memberikan cuan bagi kita semuanya. Silakan Pak Nico Lawrence. Iya, terima kasih Pak Sianyet buat pertanyaannya. Kira-kira sebenarnya review sektor dan kira-kira kedepannya seperti apa gitu ya Pak ya, ekspektasinya. Mungkin saya start dari sektor yang paling besar ya. Kalau kita lihat di tahun 2023 sih sektor perbankan relatif kuat Pak. Kelihatan juga dari sisi pergerakan saham itu juga positif gitu ya. Ini sebenarnya sejalan dari sisi fundamentalnya. Khususnya kita ngelihat sebenarnya dari awal tahun sampai akhir tahun gitu ya. Jadi kayak contohnya dulu pertumbuhan kredit sebenarnya nggak terlalu bagus Pak pertengahan tahun gitu ya. Cuman kalau kita lihat data terakhir di bulan November itu kreditnya tumbuh sampai di sekitar 11,6%. Jadi ternyata permintaan kreditnya ini tetap tinggi Pak. Padahal kan suku bunga udah dinaikin beberapa kali gitu ya. Jadi positif ya. Kelihatan beberapa bank juga sebenarnya kayak contohnya Bank Mandiri BCA yang sahamnya relatif lebih kuat, dia mampu kasih pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan industri gitu ya. Jadi mereka kalau kita lihat angka November tuh bisa sampai 14%, industrinya sekitar 11%. Nah jadi permintaan kreditnya bagus gitu ya Pak ya. Terus yang kedua sebenarnya kalau kita lihat bank itu khususnya bank-bank besar gitu ya Pak, bank-bank besar itu sebenarnya kayak makin efisien Pak. Kelihatan dengan adanya kayak mereka melakukan digitalisasi gitu ya. Kelihatan yang namanya cost to income ratio atau kayak beban dibagi sama pendapatannya itu trennya lagi turun. Nah, berarti intinya sebenarnya ada efisiensi atau ada productivity per employee dari beberapa bank itu tadi. Nah, sama yang ketiga yang sebenarnya kita lumayan suka adalah gini. Nah, jadi kayak zaman-zaman COVID ini sektor perbankan ini kan sebenarnya nggak terlalu bagus ya Pak ya, nggak terlalu bagus karena waktu itu ada risiko gagal bayar gitu ya. Jadi kelihatan kayak
non-performing loan atau kredit bermasalah gitu ya, itu meningkat. Nah, cuman jadi apa yang dilakukan ketika misalnya meningkat gitu ya, si bank itu akan melakukan pencadangan. Kalau mereka melakukan pencadangan, beban provisinya meningkat, laba mereka turun. Nah, cuman kalau kita lihat 2023, itu beban provisi atau kita bilangnya namanya biaya kredit ya. Jadi porsinya dibagi sama total kreditnya turun. Dulu sempat 2%, 3%, sekarang rata-rata di 1% sampai ada yang di bawah 1%. Nah, jadi menurut kita sih sebenarnya bank masih kuat. Karena tahun depan pun sebenarnya ekspektasinya juga harusnya sama gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat mungkin kayak dari sisi modal kerja dan investasi mungkin nggak akan sebagus tahun 2023 karena tahun pemilu biasanya ada wait and see. Cuman kalau kita ngelihat kredit yang consumer, kayak contohnya mortgage, properti, itu bagus gitu Pak. Karena sejalan dengan tahun depan kan ada ekspektasi pemangkasan suku bunga sampai 3 kali. Nah, kalau kita lihat itu dengan adanya itu harusnya dorong permintaan kredit properti harusnya bakal bagus. Cuman selalu ingat bahwa PR-nya perbankan itu sekarang kan lagi likuiditas kan sebenarnya nggak longgar Pak, lagi lumayan ketat gitu ya. Kelihatan kalau kita ngomongin yang namanya loan to deposit ratio, angka terakhirnya itu tuh 85,6%. Nah, jadi liquidity-nya lagi lumayan tight nih. Cuman sebenarnya kalau kita ngomongin bank besar, bank-bank besar, itu liquidity-nya lebih bagus dibandingkan bank-bank buku kecil. Buku 3, buku 2, buku 1 gitu ya. Karena mereka ini kan sebenarnya transaction based gitu ya, mobile bankingnya kuat gitu ya. Jadi intinya kayak orang nabung di Mandiri, di BCA, di BNI, di BRI, karena mereka punya aplikasi yang bagus gitu. Nah, bagusnya adalah mereka kayak punya komposisi dana murah tinggi. Kalau komposisi dana murah tinggi, berarti kan biaya yang mereka bayar buat si nasabahnya ini kan rendah kan. Nah, jadi itu sih. Cuman ya sebenarnya PR-nya si bank itu adalah liquidity karena sekarang kalau kita lihat tuh kayak tren dari sisi pertumbuhan kredit dan giro itu lagi turun, Pak. Kenapa? Karena pertama adalah bisnis udah mulai buka gitu. Jadi orang yang kayak zaman COVID taruh ke bank, mereka hati-hati. Sekarang bisnisnya udah jalan, mereka udah mulai start lagi aktivitas bisnis. Kedua, sebenarnya turun karena mereka banyak dananya itu yang sebelumnya banyak taruh deposito, mereka lebih prefer taruh di obligasi pemerintah. Karena pemerintah kan ngasih obligasi kan bunganya kan sampai di atas 6% gitu ya. Bank kan ngasihnya kan di bawah 6%, cuma 4% misalnya. Nah, jadi itu yang transaksinya tidak terlalu menarik nih sebenarnya deposito pemerintah. Nah, itu yang sebenarnya jadi PR gitu ya. Cuman in overall sih ya dari semua itu sih kalau misalnya buat bank tahun depan harusnya masih bagus ya Pak ya. Cuman kita lebih prefer sih sebenarnya bank-bank buku 4, bank-bank yang sebenarnya relatively lumayan besar gitu ya. Oke, terus mungkin kita bisa start ke sektor yang kedua, sektor consumer goods ya Pak. Mungkin sedikit review ya, saya mungkin gabungin kali ya consumer goods ini, saya akan coba packaging itu sama si sektor retail. Nah, tahun 2023 kemarin sebenarnya ada yang nggak segitu bagus, nggak terlalu bagus di awal tahun. Karena kita tahu waktu itu di awal tahun harga komoditas ini kan lagi lumayan naik, Pak. Kayak contohnya yang soft gitu ya. Yang soft tuh kayak contohnya kayak kayak gula, habis itu ada gandum. Terus habis itu kalau kita lihat tuh harga CPO kan sempat di awal-awal juga ini. Minyak juga sempat tinggi. Nah, kenaikan harga soft commodities itu translasinya negatif buat si sektor consumer. Kenapa? Karena kalau kita lihat komposisi mereka, itu kan raw material itu komposisinya lumayan besar Pak ya, bisa di atas 50%, lebih dari 50% mereka punya kayak komposisi COGS-nya dia. Nah, ketika harga itu naik, pasti profitabilitas mereka kena gitu ya, karena mungkin mereka nggak bisa langsung naikin harga, karena kalau mereka naikin harga, orang akan, aduh mahal nih, mereka akan menurunin konsumsinya mereka, jadi mereka lakukan ya udah kita tahan dulu. Kelihatan profitabilitasnya itu makin kecil gitu ya. Cuman kalau kita ngeliat kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, itu udah makin bagus gitu. Apalagi kuartal 2 kan sebenarnya ada periode Ramadan, Lebaran, kuartal 4 juga ada periode high season gitu ya. Nah, tahun depan Pak, kalau kita lihat sih sebenarnya buat di tahun pemilu itu, permintaan konsumsi ini harusnya bagus gitu ya. Karena kalau kita lihat secara historis, ada akan ada peningkatan belanja pemerintah biasanya di tahun pemilu. Kelihatan kayak contohnya 2019, 2014, fiskalnya tuh atau ibaratnya peningkatan dana desa itu kelihatan ada peningkatan. Nah, terus habis itu yang kedua, kita coba cek gitu ya. Ternyata kalau kita cek yang 2019 kemarin kan belanja belanja parpol itu kan size-nya gede, Pak. Sampai 300 triliun gitu ya. Dan kontribusi buat politik itu, kalau tahun politik ke perekonomian itu bisa 0,27% ke mereka punya total perekonomian. Nah, jadi kalau seandainya ada tahun politik, pasti itu akan translasi atau ada spillover istilahnya ya, ke daya beli masyarakat.
Dan selalu ingat Pak, itu kan sebenarnya data yang resmi gitu ya. Cuman kalau data yang nggak resmi, contohnya ya kita sebenarnya bisa bilang gitu ya, bahwa kan setiap tahun politik pasti ada yang namanya money politics gitu ya, yang tidak resmi sebenarnya. Nah, money politics ini kan biasanya menyasar ke golongan-golongan yang menengah ke bawah gitu ya. Nah, golongan menengah ke bawah ini pasti kan ibaratnya di kota-kota kecil, kota-kota tier 2, kota-kota tier 3 gitu ya, yang di golongan grassroots, ini yang sebenarnya juga akan nanti dorong dari sisi konsumsinya itu tadi. Nah, cuman kalau misalnya buat consumer, buat yang consumer kita prefer sebenarnya yang modelnya adalah yang segmentasinya menengah ke bawah. Karena yang menengah ke atas ini kayaknya jadi ada tren di sektor consumer itu Pak. Jadi intinya kayak orang melakukan down trading. Jadi mereka tuh kayak nggak mau beli barang yang sebenarnya tuh mahal gitu ya. Jadi mereka alasan mereka ganti produk itu karena mereka pengen yang lebih murah. Contohnya kelihatan sebenarnya kalau kita mau ngomongin Unilever ya. Unilever itu kan sebenarnya segmentasi produknya buat yang kayak personal care-nya dia atau food-nya dia itu kan relatively lebih mahal kan kayak kompetitornya. Kelihatan kalau kita lihat pangsa pasarnya si Unilever secara value itu turun. Karena orang melakukan down trading itu. Nah, makanya dengan tesis itu kita berasumsi bahwa harusnya nanti nih spending yang akan kuat itu bakal di level yang menengah ke bawah. Jadi itu consumer sama sektor banking. Nah, mungkin ketiga yang menarik buat dibahas itu telekomunikasi ya. Telekomunikasi itu tahun 2023 itu adalah tahun konsolidasi, Pak. Tahun konsolidasi ya. Jadi kalau konsolidasi itu artinya sebenarnya persaingan di sektor telekomunikasi itu sebenarnya nggak sekencang dulu, Pak. Dulu kalau kita lihat kencang banget ya. Kayak contohnya misalnya kalau kita dulu belanja internet gitu ya. Tarif internet itu masih relatif mahal. Kayak contohnya misalnya dulu 1 MB itu biayanya bisa Rp10. Nah, jadi itu mahal ya. Nah, cuman kalau kita lihat 2023 kemarin, tarifnya itu sekitar di Rp3. Jadi kan udah turun banget. Kenapa? Karena kompetisi. Semua pemain itu pengen meningkatkan pangsa pasarnya dia. Jadi dia ibaratnya bikin tarif atau pricing harganya itu lumayan murah gitu ya. Nah, tahun 2023 kemarin kita coba cek-cek datanya, ternyata pergerakan setiap bulannya tarif per bulannya itu tuh sekarang udah pelan-pelan kayak flat atau mengalami peningkatan, Pak. Jadi 3 ke 3,5 rupiah ke level Rp4 per megabyte. Nah, itu yang ngasih tahu bahwa kompetisinya udah semakin bagus gitu ya. Kelihatan juga yang namanya average revenue per user gitu ya. Maksudnya kayak pendapatan dari pemain telekomunikasi terhadap kayak user itu kelihatan meningkat. Nah, jadi itu artinya adalah kayak orang udah mulai spending buat data. Nah, jadi itu menurut kita sebenarnya bagus. Apalagi kita tahu bahwa pemain telco ini kan sangat banyak Pak ya. Pemain telco ini kan sebenarnya ada sekitar 7 sebelumnya gitu ya. Cuman waktu itu Indosat udah melakukan akuisisi Hutchinson. Nah, jadi pemainnya makin sedikit. Nah, kalau pemainnya makin sedikit, harusnya kalau concern, kekhawatiran terkait dengan perang tarif itu tuh sebenarnya pasti bakal turun gitu ya. Nah, jadi dengan ada sektor konsolidasi, kalau kita lihat isinya juga makin bagus, harusnya sih bakal positif. Terus kita selalu tahu bahwa tahun politik ini akan sisi konsumsi data gitu ya, dan kalau kita lihat kan sebenarnya kalau bahas dari sisi media advertisement ya, kayaknya orang itu lebih prefer sekarang itu ya, kalau kita lihat penetration internet kan kita makin bagus gitu ya. Jadi orang-orang di kota kecil tuh sebenarnya udah punya handphone, udah punya smartphone. Nah, orang tuh kalau kita shifting Pak, jadi mereka ibaratnya kalau misalnya udah nonton TV udah jarang. Apalagi dengan adanya kebijakan analog switch off kemarin, kelihatan contohnya kayak pemain-pemain media, MNCN, CMA, pendapatannya turun gitu ya. Nah, kalau pendapatannya turun berarti kan artinya kayak pendapatan dari TV mereka kan nggak terlalu bagus. Nah, karena orang shifting nih ke digital media. Nah, kalau digital media pasti yang dipakai sebagai sarananya adalah internet gitu ya. Itu akan meningkatkan sebenarnya data traffic gitu. Nah, jadi dengan adanya permintaan data traffic, udah ada shifting orang dari kayak free to air TV itu ke digital media gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya menurut kita akan dorong juga konsumsi data. Jadi sektor telco sih tiga sektor ini sih Pak yang menurut kita sih harusnya sih bakal bakal bagus ya pasiennya. Pak Niko, kalau sektor-sektor, kalau dari kajian analisa Bapak kan ketiga sektor itu bagus ya. Kemudian perbankan, keuangan, kemudian konsumer yang Hmm. uh,
primer yang menengah ke bawah ya, kemudian yang telekomunikasi ya Pak ya. Dari sisi sektor yang lain Pak, itu Bapak melihatnya bagaimana? Mungkin dari sektor industri, teknologi, kesehatan bagaimana? Tiga dulu Pak, mungkin industri Pak. Oke, Industri, teknologi, dan kesehatan Pak. Ini bagaimana sektor ini Pak untuk 2024? iya, industri ini sebenarnya in overall sih bagus ya, apa ya, maksudnya momentumnya 2023 itu nggak yang bagus banget, nggak yang jelek banget sebenarnya. Mungkin yang kita bisa jadi itu namanya Purchasing Managerial Index ya, kelihatan angka kayak indeks manufaktur kita itu masih di atas 50, artinya adalah industri itu tumbuh gitu ya, industri itu sebenarnya ekspansi. Kelihatan juga kayak contohnya permintaan kredit gitu ya, 11%, modal kerja dan investasinya juga trennya sebenarnya bagus gitu ya. Nah, cuman hati-hatinya adalah tahun 2024 ini karena kalau kita ngomongin dari sisi ekonomi, kalau kita lihat contohnya di global gitu ya, pertumbuhan ekonomi tahun ini 3%, 2023. Cuman kalau misalnya di 2024 pertumbuhan ekonomi cuman 2,9%, jadi melambat. Indonesia tahun ini most likely bisa 5%, tahun depan bisa sama, bisa di bawah itu, antara 4,7 sampai 5,2%. Nah, kalau seandainya lebih rendah, itu kan berarti akan translasi lumayan nggak terlalu bagus ya sebenarnya buat sektor industri. Nah, jadi kehati-hatian tahun politik itu yang sebenarnya akan eh, bikin appetite buat melakukan investasi itu agak sedikit berkurang, Pak. Karena kalau kita lihat 2023 kemarin ya, contohnya data masih bagus gitu ya. Investasi langsung domestik, domestic direct investment, investasi langsung dari sisi asing, foreign direct investment itu bagus. Cuman biasanya selalu ingat gitu ya, politik ini biasanya direct investment gitu ya, itu agak-agak lumayan berat. Nah, industri ini yang sebenarnya kita agak-agak hati-hati ya, apalagi sebenarnya beberapa industri pengolahan gitu ya, kayak contohnya yang nikel gitu ya, misalnya kayak contohnya nikel smelter itu kan lagi nggak terlalu bagus karena kalau kita harga nikelnya tuh trennya lagi lumayan turun terus Pak. Nah jadi itu yang menurut kita sih sebenarnya agak sedikit pressure ya. Nah teknologi seperti apa sebenarnya? Nah teknologi ini sebenarnya juga udah shifting sih Pak. Jadi kalau kita lihat contohnya, kalau lihat dari sisi datanya gitu ya, itu kan teknologi ini ada dua yang mungkin kita kategorikan besar ya. Ada yang ibaratnya orang beli karena contohnya ada e-commerce, belanja online. Ada orang yang ibaratnya menggunakan transportasi. Kita bilangnya adalah on-demand service atau ride hailing namanya. Nah, kalau kita lihat dua segmentasi ini growth-nya nggak sekencang dulu. Dulu mungkin growth-nya kita bisa lihatnya angkanya 20% buat kayak si on-demand, sorry, buat yang si e-commerce. Kan sekarang growth-nya cuman double aja. Jadi melambat gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin ride hailing, bahkan tahun ini kalau kita lihat ada, potensinya bisa negatif, Pak. Karena apa gitu? Maksudnya kayak misal ride hailing ini competition-nya sama kayak contohnya kayak Bluebird gitu, atau orang punya kayak alternative transportation kayak kayak kereta, mereka udah bisa jalan pakai kereta gitu, pakai LRT, MRT. Nah, jadi itu yang bikin berat. Nah, jadi sebenarnya secara struktur industrinya itu masih lumayan. Walaupun orang bisa argue bahwa sektor teknologi itu di tahun politik itu sebenarnya bukan di tahun politik, ketika ada pemangkasan suku bunga, sektor teknologi itu harusnya bagus. Kayak contohnya kita lihat Nasdaq di Amerika di tahun 2023 kemarin itu naiknya sampai 44%. Kenapa ibaratnya sektor teknologi itu bagus ketika pemangkasan suku bunga gitu ya? Karena bayanginnya sebenarnya sesimpel kita ada bisnis yang masih rugi gitu ya. Nah, kan ketika kondisi likuiditas gitu ya, buat cari dana susah, itu kan pasti akan berat nih, karena kan mereka butuh dana untuk ngebiayain ruginya mereka ini kan. Intinya nyiram bensin ke apinya mereka gitu ya. Biar apinya tuh tetap gede atau nyala gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya nyari dana susah, pasti kan ibaratnya akan berat. Nah, cuman tahun 2024 ini kan adalah tahun yang kita bilang adalah likuiditas tuh lebih longgar. Jadi perusahaan teknologi itu harusnya bisa lebih gampang pinjam ke bank, lebih gampang untuk fund melakukan fundraising gitu ya, ketemu sama beberapa investor. Itu di sisi sektornya, cuma hati-hatinya tetap tadi yang saya bilang ya, maksudnya secara globalnya mungkin ada katalis positif, cuma secara sektornya kok kita nggak ngeliat permintaan tuh sekencang dulu gitu ya, karena sebenarnya kerasa banget, maksudnya kalau Indonesia itu kayak secara nature, tipikal orang gitu ya, mereka benar-benar kayak behaviornya itu based on incentive.
ketika zaman dulu gitu ya, kayak dikasih insentif, orang langsung belanja, langsung spending. Cuman ketika sekarang insentifnya dicabut, ada biaya, mereka semuanya nggak jadi belanja, Pak. Nah, jadi itu yang menurut kita kok agak-agak lumayan berat gitu ya, karena kayak dari sisi behavior mereka bener-bener kayak reluctant gitu ya, ibaratnya kalau misalnya kasih insentif dia nggak belanja. Nah, makanya kelihatan kalau kita lihat laporan keuangan ya, beberapa kayak contohnya Gojek Tokopedia, Bukalapak, itu kan posisinya masih rugi. Dan kalau kita ngelihat ketemu terakhir gitu ya di analyst meeting, mereka bilang bahwa kompetisi ini masih ketat gitu ya. Nah, jadi intinya dulu mereka udah mau bikin mereka punya tarif, cuman yang lain masih belum ini. Nah, jadi akhirnya mereka bilang, ah, kita pelan-pelan deh naikin tarifnya gitu ya. Istilahnya namanya pelan-pelan melakukan monetisasinya gitu ya. Karena yang lain masih lumayan agresif gitu ya. Jadi mereka kalau misalnya nggak bikin ini, berarti pendapatan nggak bisa besar gitu ya. Kalau pendapatan nggak bisa besar, resiko rugi ada gitu. Jadi sektor bagus, cuman spesifik secara fundamentalnya resiko kerugian di laporan keuangan ini sebenarnya masih lumayan besar nih, pasien. Jadi itu yang menurut kita jadinya agak-agak lumayan tough ya buat sektor teknologi. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga, healthcare ya atau rumah sakit ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari zaman-zamannya COVID gitu ya, sebenarnya kan jadi sisi concern adalah pertama adalah pasien rawat inap sama rawat jalan tuh lagi turun, Mbak. Kalau kita lihat tuh zaman-zaman COVID turun gitu, karena orang takut ke rumah sakit gitu ya. Cuman kalau kita lihat di tahun 2023 ini, rawat inap sama rawat jalannya meningkat. Bagus harusnya. Cuman selalu ingat bahwa ada yang namanya average revenue per patient, pendapatan per satu pasien. Dulu, zaman-zaman COVID, ada subsidi pemerintah, ada JKN, itu disubsidi pasien COVID itu gede, Pak. Nah, cuman kalau kita lihat itu, ketika misalnya kasus COVID-nya turun, pendapatan per pasiennya turun. Nah, itu yang sebenarnya investor agak hati-hati nih dengan si sektor healthcare itu tadi. Cuma selalu ingat ya bahwa si sektor healthcare ini kan adalah sektor yang relatively defensif gitu ya, sektor yang relatif defensif. Apalagi kalau kita lihat sekarang itu bagusnya adalah ada namanya JKN gitu Pak ya, namanya Jaringan Kesehatan Nasional gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu sekarang bisnis modelnya banyak rumah sakit yang kerjasama sama JKN. Kayak contohnya kelihatan porsi pendapatannya mitra keluarga dari JKN meningkat. Dulu sekitar kayak 16%, sekarang sekitar 19%, 20%. Kalau kita lihat contohnya si Hermina, dulu 50%, sekarang 70%. Nah, jadi mereka tuh ibaratnya mau kerjasama sama JKN. Kalau dulu sebenarnya nggak mau, Pak. Kenapa? Karena waktu itu dulu ada concern kayak orang pakai BPJS, itu mereka udah kayak submit, udah form, udah registrasi, dokumentasi udah beres, cuman pembayarannya lama. Cuman ketika kita kemarin ketemu sama beberapa emiten, mereka bilang sebenarnya pembayaran mekanisme dari asuransi dan juga JKN ini sama gitu Pak. Secara ibaratnya dokumentasinya beres, mereka langsung bisa ini. Nah, jadi banyak yang sebenarnya mau kerjasama sama JKN. Nah, JKN ini kan sebenarnya size-nya besar gitu ya. Jadi in overall lumayan positif. Cuman hati-hati ya, tetap ya. Walaupun sebenarnya ini kita lihatnya positif, cuman kalau seandainya size mereka makin besar, kan istilahnya ada yang namanya bargaining power of buyer. Pemerintah sebagai JKN pasti kan tarifnya jangan gede-gede ya. Tarifnya mungkin ibaratnya segini aja gitu. Karena mereka gede banget nih size-nya dia nih. Nah, jadi itu yang sebenarnya jadi sedikit resiko. Makanya kita lihat sektornya relatif netral nih Pak kalau buat kesehatan. Seperti itu sih Pak Sian ya. Menarik. Jadi dari sektor kesehatan ya Pak ya, ada size yang sangat gede di JKN ini, namun dari segi bargaining pasti nanti akan terjadi diskusi dan negosiasi dari segi apa ya Pak ya, rate yang lebih rasional bagi semua pihak ya, rumah sakit maupun dari JKN, dari government ya. Kemudian dari teknologi ada bagusnya karena relaksasi atau kelonggaran daripada financial sector sehingga menumbuh kembangkan. Cuman dari sisi laporan keuangannya masih merah ya Pak Niko ya. Betul, Dan betul. dari industri ini tidak begitu stabil karena masih di tahun pemilu dan banyak government, banyak dari pengusaha sangat wait and see untuk melihat perkembangan stabilitas ke depannya. Nah, kemudian dari sisi apa Pak, bahan baku, kita lihat bahwa komoditis ya, seperti sawit 2022 bagus, 2023 kan turun hampir setengah, nikel juga turun, batu bara juga turun,
kedepannya akan seperti apa, Pak? Apalagi sekarang kita melihat bahwa Ukraina itu masih terjadi belum selesai, dan kemudian di Timur Tengah juga bahkan ini 1 minggu lalu, Pak, 1 minggu lalu pengiriman barang ke Eropa terjadi banyak cancel, Pak, karena peningkatan harga freight yang sangat di luar logika, Pak. Ini bagaimana Bapak melihat the global commodity ini, Pak? Sehingga ada kaitannya dengan nanti sektor industri seperti batu bara, kemudian nikel, dan kemudian palm oil yang menjadi sektor-sektor yang bisa dipertimbangkan oleh investor, Pak. Iya, oh oke, bener Pak. Jadi kalau kita lihat yang namanya istilahnya kan freight cost gitu ya, atau ibaratnya kayak kenaikan tarif angkutan logistik. Kelihatannya dari apa sih kita bisa pakai porsi namanya Baltic Dry Index gitu ya. Jadi itu adalah kayak indeks harga-harga tarif atau untuk kapal. Kenapa tarif ini meningkat gitu ya? Jadi kalau kita kayak contohnya sekarang itu kalau kita mau ke Laut Merah itu kan sebenarnya kita bisa direct. Nah cuman di Laut Merah itu ada namanya militan Houthi. Nah, militan Houthi itu yang ibaratnya mereka tuh tembakin kapal gitu. Bukan cuma kapal yang angkat logistik, cuma mereka yang serang juga yang oil and gas gitu ya, energi. Nah, jadi mau nggak mau mereka muter, Pak. Muter jadinya kan lebih jauh ya. Ya, mereka bilang, nih terserah mau kerjain atau enggak, risiko keamanannya tinggi, tarifnya jadi naik, Pak. Nah, jadi itu. Nah, selalu ingat bahwa kalau misalnya ada kenaikan tarif logistik, itu kan pasti kan harga barang akan jadi lebih mahal. Kalau harga barang jadi lebih mahal, itu akan mengurangi permintaan. Kalau misalnya harga lebih bawah akan mengurangi permintaan. Nah, jadi contohnya kita langsung breakdown atau spillover dampaknya ya buat ke sektor-sektor yang tadi khususnya komoditas. CPO seperti apa CPO? Nah, CPO itu sebenarnya kan kalau kita lihat di tahun 2023 ini kan kalau nggak salah turunnya sampai 16,7% ya secara dari awal tahun ya. Kenapa bisa turun gitu ya? Pertama adalah normalisasi harga komoditas, Pak. Ya maksudnya batu bara turun, semua komoditas juga turun gitu ya karena terus yang kedua sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi CPO mungkin demand CPO ini udah shifting, Pak. Jadi misalnya dulu ini kan dia kategorinya adalah palm oil, cuman kalau kita lihat di Eropa itu kan ada concern permasalahan dari sisi lingkungan atau namanya deforestasi. Jadi ibaratnya kelihatan bahwa mereka udah shifting nih pakai palm oil, mereka ambil vegetable oil yang lain. Hanya soybean. Soybean itu trennya lagi meningkat, Pak. Soybean itu kan adalah alternatif dari palm oil ya. Habis itu kalau kita contohnya ada vegetable yang lain tuh kayak contohnya rapeseed, ada sunflowers. Nah itu kita permintaan meningkat, Pak. Nah, soybean yang sebenarnya itu paling dekat ya korelasinya sama si CPO. Soybean kalau kita ngeliat di global itu trennya tuh lagi positif, Pak, karena productivity. Jadi kalau kita lihat coba datanya, jadi 1 hektar soybean itu ternyata menghasilkan kayak istilahnya namanya tandan buah segar yang sebenarnya lebih besar juga. Nah, 1 tandan buah segar menghasilkan ibaratnya kayak soybean vegetable oil yang lebih gede juga. Nah, kalau ibaratnya makin kayak produktif, berarti kan kayak makin banyak nih di sisi supply. Kalau kita harga soybean sekarang Pak turun. Nah, kalau ibaratnya harga alternatifnya turun, pasti kan harga CPO ini kan akan jadi sisi pressure kan. Nah, jadi itu yang jadi sedikit concern. Orang ibaratnya akan bahas ya El Nino seperti apa ya. Jadi El Nino itu sebenarnya udah kelihatan Pak di tahun 2023. Cuman kalau kita secara historis, dampak El Nino itu tuh biasanya jadi 1 tahun setelah kejadian. Jadi mungkin kita bisa akan lihat dampaknya itu nanti di bulan September 2024 ini. Nah, cuman sebenarnya El Nino ini kita bisa ngeliat 2 sisi. Kan ibaratkan ada musim kekeringan, supply-nya jadi sedikit terbatas, itu translasinya kan berarti harga bisa meningkat. Orang langsung lihatnya bagus. Nah, cuma saya ingat Pak, bahwa kalau di Indonesia itu beberapa emiten gitu, kita usia tanamnya itu lumayan udah tua, Pak. Kayak contohnya kita ngomongin dari sisi productivity kan biasanya peak-peak buat si CPO itu kan umur 9 tahun sampai umur 16 tahun. Nah, cuman kalau kita lihat beberapa emiten gitu ya, contohnya misalnya Astra Agro Lestari, London Sumatera, itu umurnya sampai kayak 16 tahun, 15 tahun gitu ya. Nah, jadi rata-rata umur ya. Nah, itu yang sebenarnya bikin kalau andainya ada El Nino, productivity akan turun dalam gitu ya. Kalau kita ngomongin misalnya productivity turun dalam, kayak contohnya misalnya 20%. Harga misalnya kayak contohnya kalau kita lihat ya kayak bisa 10%. Itu kan hitung-hitungan ke revenue-nya kan pasti bakal tetap turun kan. Nah, jadi itu yang sebenarnya mulai kita harus agak hati-hati sih ya buat PO ya. Karena sebenarnya udah kelihatan nih, maksudnya kayak kalau kita ngomongin dari productivity sekarang nggak kemana-mana gitu. Karena usianya tuh udah lumayan tua. Jadi CPO menurut kita masih lumayan tough.
Batu bara gimana batu bara? Nah, batu bara ini juga sebenarnya pressure-nya tinggi banget ya, Pak. Tinggi banget, kelihatan kayak contohnya sekarang harga dulu sampai 400, sekarang sekitar 110 ya, buat harga Newcastle gitu ya. Nah, kenapa ibaratnya kayak harganya bisa turun? Pertama adalah normalisasi gitu ya. Waktu itu kan kayak ada concern dari sisi Rusia, sekali di-address, udah turun gitu ya. Jadi masalah supply-nya udah lumayan beres. Nah, kan yang kedua, jadi salah satu user batu bara terbesar itu kan adalah Eropa. Eropa itu dulu tuh banyak ambil energinya itu sebenarnya nggak batu bara, dia ambilnya pakai gas. Gasnya itu dari Rusia. Jadi mereka pakai pipa yang namanya Gazprom gitu ya. Nah, waktu itu si pipanya itu disabotase. Jadi intinya si Eropa itu kelangkaan nih dari sisi gas gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat ternyata barang gas atau cadangan gasnya di Rusia itu sebenarnya banyak, Pak. Kayak posisi terakhir sih saya cek itu sekitar 75% dari mereka punya capacity masih ada. Berarti kan intinya mereka masih bisa pakai gas buat energi consumption mereka kan. Kalau gasnya ada, mereka nggak usah beli batu bara gitu ya. Karena gasnya masih ada. Sama kalau kita lihat di Eropa, itu sebenarnya nggak sedingin sebelum-sebelumnya. Jadi permintaan buat heater itu juga nggak setinggi itu. Nah, makanya kalau kita lihat datanya, importnya beberapa negara Eropa itu semuanya turun, Pak. Nah, itu yang sebenarnya jadi ini. Kalau kita lihat India sama China seperti apa? Nah, India China itu kan adalah pembeli batu bara besar. Nah, India dan China itu tuh mereka dari awal tuh udah kayak produktivitinya ditingkatin. Jadi intinya kalau misalnya mereka makin production genjot, intinya makin banyak. Nah, menariknya adalah kalau kita lihat contohnya data buat batu bara di China dan juga India. Kelihatan cadangannya China, Pak, sekarang itu 15 hari rata-ratanya. Jadi mereka bisa kayak penuhin buat 15 hari. Dulu mereka jangan nggak terlalu banyak, cuma sampai 10 hari doang. Jadi intinya inventorinya meningkat. India sekarang cadangan 10 hari, dulu sempat sekitar 5 hari sampai 6 hari. Karena mereka melakukan early production, depannya harusnya nggak usah deh, kita masih banyak kok batu baranya gitu ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya jadi bikin permintaan batu baranya potensinya bisa turun. Apalagi kemarin si China kan baru melakukan ada bea import buat batu bara. Nah, itu bikin competitiveness dari Rusia itu yang biasanya jual ke China, itu jadi makin berat gitu ya. Jadi kan harga bisa turun, udah deh kita cari yang lain, harga kita diskon aja. Itu akan yang bikin globalnya turun. Nah, jadi itu. Itu dari sisi demand gitu ya. Nah, supply-nya gimana? Nah, kalau kita lihat Indonesia, itu sebenarnya produksi masih tinggi. Terakhir coba cek datanya 2022 itu kan produksi kita kan sekitar 630 ton. 2024 itu sorry 2023 itu adalah sekitar 690 juta ton. 2022 itu 630 naik. Nah, 2024 itu kita 710 juta ton. Produksinya masih lumayan tinggi, permintaannya itu masih lemah, pasti kan harga turun gitu ya karena supply-nya banyak gitu. Jadi itu Pak sebenarnya kekhawatiran untuk batu bara ya. Nah, kalau nikel seperti apa ya? Nah, nikel ini sebenarnya orangnya tough gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu kan sebenarnya orang lihat oh ini nikel bagus nih sebenarnya buat baterai listrik. Arahnya sebenarnya ke situ. Cuman kalau kita bahas dari sisi komposisi pengguna nikel, Pak, ini 69% itu banyak dibuat baja, stainless steel. Nah, ya pakai buat mobil listrik itu cuma 5% aja gitu ya. Nah, baja itu pembeli paling besar kan adalah China. Karena selalu ingat ya bahwa kayak China itu kan adalah kayak punya dunia gitu ya. Dia adalah factory of the world. Jadi dia banyak ini buat nikel. Nikel yang dipakai buat properti kan sebenarnya buat coating stainless steel kan, Pak. Nah, jadi itu banyak dipakai buat sektor properti. Nah, kita tahu nih bahwa sektor properti di China itu lagi nggak terlalu bagus ya karena kalau kita lihat beberapa perusahaan besar kayak contohnya Evergrande, ada Country Garden juga, mereka gagal bayar gitu ya. Nah, kalau gagal bayar kan berarti arti demand dari sisi propertinya nggak terlalu bagus gitu ya. Sebenarnya mereka waktu itu kan kayak mereka bikin terlalu banyak, COVID ada COVID, habis itu progres penyelesaiannya nggak terlalu bagus gitu ya, banyak yang nggak selesai, mandek Pak, mangkrak gitu ya. Nah, jadi itu sih. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya nikel ya, nikel kan ada dua, nikel kelas 1 yang dipakai buat si baterai listrik, sama nikel kelas 2 yang dipakai buat stainless steel. Di China itu oversupply, jadi permintaan nggak terlalu bagus. Indonesia itu banyak produksinya adalah nikel 2. Kenapa? Karena kalau misalnya produksi nikel kelas 2 itu masih lebih gampang, Kak, Pak. Jadi kalau kita lihat itu ibaratnya kayak pakai teknologi yang namanya rotary kiln gitu ya, electric furnace, itu biayanya lebih murah sebenarnya.
lebih murah dan intinya bisa langsung kita nih, ibaratnya kayak nikel kita bisa olah pakai rotary kiln itu tadi. Nah, kelihatan produksi Indonesia itu meningkat Pak buat yang nikel kelas 2. Nah, produksinya masih tinggi, demand-nya nggak terlalu bagus, pasti harganya turun. Nah, cuman kalau yang kayak ngomongnya nikel kelas 1, itu kan namanya smelternya namanya HPAL gitu ya. High pressure etched leads namanya. Jadi intinya susah sebenarnya buat bikin yang nikel baterai ini. Kenapa? Karena mahal banget teknologinya. Kedua, sukses rate-nya juga rendah gitu. Makanya banyak perusahaan Indonesia itu kerjasama sama China untuk ibaratnya bikin atau naikin win rate-nya mereka gitu ya. Nah, itu kalau kita sebenarnya nikel kelas 1 itu turun juga gitu ya, karena kalau normalisasi, cuman turunnya nggak sedalam nikel kelas 2 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya buat nikel ini, menurut kita tough sih Pak. Masih agak sedikit berat gitu ya, apalagi China kalau kita kan tahun 2024 ini ekonominya bakal melambat ke 4,5%. 2023 sekitar 5%. Cuman sebenarnya ngasih gambaran bahwa harga komoditas itu tuh udah turun dalam, Pak. Harga komoditas itu udah turun dalam. Nah, itu udah kelihatan juga kenapa kalau kita lihat IHSG 2023 itu sebenarnya nggak kemana-mana gitu ya. Kalau kita lihat year to date itu naiknya karena misalnya saham-saham yang besar. Brand, habis itu ada TPIA, ada BRPT. Nah, cuman kalau kita waktu itu buang beberapa saham yang sebenarnya valuasinya udah mahal, kapitalisasi pasarnya besar, indeks mungkin relatif kita bilang flat gitu ya. Kenapa indeksnya flat? Karena harga komoditasnya turun dalam gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin tahun 2024, harusnya kan resiko penurunan harga batu bara itu kan udah minim, karena turunnya udah dalam. Nah, jadi itu yang sebenarnya menurut kita tuh jadi kayak semua berita jeleknya tuh hampir udah masuk informasinya terhadap ke flatnya IISG di tahun lalu. Nah, jadi harapannya dengan komoditasnya udah turun, itu mengurangi resiko turun kita sih Pak buat ke depannya gitu. Jadi harusnya bisa jadi lebih positif di 2024 ini. Menarik Pak Niko. Dua lagi Pak, real estate dan infrastruktur Pak. Real estate seperti apa? Karena kita tahu real estate suku bunga semakin meningkat. Apakah ada dampaknya terhadap potensi real estate di Indonesia? Dan kemudian infrastruktur dengan adanya IKN dan pembangunan jalan tol yang terus menerus dan infrastruktur pembangunan seperti apa Pak di 2024 ini khususnya during nanti pemilu dan afternya Pak. Iya, sektor properti gini Pak ya. Jadi kan kalau kita lihat ada fenomena menarik sebenarnya di sektor properti ya. Jadi kalau kita lihat itu adalah tren suku bunga itu kan lagi meningkat Pak di tahun 2023. Cuman kalau kita ngelihat yang namanya mortgage rate atau ibaratnya kredit properti bunga itu malah turun Pak. Orang bakal bertanya gitu ya, kenapa ya kok bisa turun gitu? Padahal kan kayak suku bunga acuannya naik, harusnya ikutin gitu ya. Karena sektor properti ini sebenarnya secara risiko itu mereka udah lihat itu lebih rendah risikonya dibandingkan zaman dulu. Mungkin kita ngomongin dari sisi risiko liquidity-nya dulu. Kalau dulu orang jualan properti itu susah Pak, karena ibaratnya media jualan distribusinya nggak terlalu banyak. Nah, cuma kalau kita sekarang itu kan sebenarnya banyak Pak, kayak situs-situs online gitu ya, bahkan banyak startup yang ibaratnya kayak pasaran properti gitu ya. Nah, jadi itu yang ibaratnya bikin resiko liquidity-nya terbatas. Kayak contohnya dulu ya, saya mau jualan rumah susah banget gitu ya, kalau offline mulut ke mulut. Kalau saya biar jualnya cepat kan saya harus jualnya kan murah Pak, diskon banget gitu ya. Cuman dengan adanya media sekarang ya kita nggak usah jual kayak harga banting harga juga oke gitu ya. Karena ibaratnya kayak kalau seandainya kita diskonnya sekarang lebih kecil, medianya banyak, orang akan bakal tahu kita punya barang atau properti apa. Nah, jadi si bank itu ngeliatnya, oh ini persepsi resikonya lebih rendah. Nah, jadi itu yang sebenarnya translasinya kenapa kayak suku bunga kredit properti ini lebih murah ya. Sama kalau kita lihat sebenarnya tahun 2024 ya, gimana kan sebenarnya kalau kita mau ngebiayain sektor properti kayak perbankan ya, kan properti ini panjang Pak, biasanya tenornya kan 20 tahun. Nah, biasanya orang nge-funding properti itu kayak contohnya pakai obligasi. Karena kan kalau kita bayarnya pakai deposito kan ada risiko kan, 1 tahun jatuh tempo bunga naik jadi ada risiko. Cocokinnya adalah pakai yang maturity-nya sama gitu ya. Nah, apa yang maturity-nya cocok? Ya, ada dua pilihan nih antara si bank itu pakai obligasinya dolar atau mereka pakai obligasi rupiah. Nah, kalau kita lihat mereka biasanya pakai obligasi dolar misalnya. Nah, obligasi dolar itu sekarang sebenarnya lagi murah, Pak. Contohnya kelihatan gini ya, dulu spread antara obligasi kita sama obligasinya Amerika itu bedanya sekitar 470 basis point. Jadi ibaratnya kita 7%, mereka tuh biasanya di sekitar level 230 basis point, 470. Nah, cuma sekarang spreadnya tuh cuma sekitar 210 basis point.
Nah, jadi intinya kayak si obligasi Indonesia-nya overvalue atau istilahnya kemahalan, obligasi si dolarnya ini murah. Nah, karena biaya funding cost buat si obligasi dolar itu murah, jadi ya udah biaya funding cost-nya juga lagi turun. Nah, tahun depan seperti apa ya? Nah, sektor properti itu sebenarnya drivernya ada ya. Ketika misalnya suku bunga turun, trennya lagi bagus, permintaan kredit bagus. Kalau kita datanya so far bagus. Nah, cuman hati-hatinya adalah ketika kita coba lihat ekspektasi dari jualan properti dari pemain-pemain yang besar ya. Saya mungkin yang baru dari list itu baru Ciputra. Ciputra kalau nggak salah tuh terakhir target mereka punya penjualan marketing sales itu 9,6 triliun. Tahun depan ekspektasinya sama. Kalau ekspektasi sama berarti mereka kayak, oh kok mereka nggak optimis ya? Karena ya tahun politik itu tadi Pak, yang ibaratnya bikin dari sisi permintaan komoditi ini, permintaan properti ini, mungkin orang nanti dulu deh, kita coba-coba lihat dulu gitu ya. Nah jadi seperti itu sih. Cuman bagusnya yang kedua adalah sektor properti ini, menurut kita adalah insentif PPN DTP. Karena kalau kita kan pemerintah udah kasih buat rumah-rumah di bawah 2 miliar, itu 2 miliar adalah ya. PPN. Yang di atas 2 miliar gimana Pak? Boleh nggak? Boleh gitu ya. 2 sampai 5 miliar masih dikasih. Cuman yang dibayarin yang duanya sampai duanya aja, 2 sampai 5-nya enggak. Nah, jadi itu menurut kita sih harusnya bisa dorong sektor properti ya. Jadi sebenarnya kalau nanti ketidakpastiannya udah keangkat dari sisi tahun politiknya, suku bunga turun, kalau kita lihat dari sisi insentifnya ada, permintaannya harusnya bagus Pak, sektor properti. Sektor properti kita masih bisa lihat masih ada ruang ya Pak ya, masih ada ruang gitu. Cuman kita nggak yang positif banget, nggak yang kayak nggak suka banget gitu. Jadi netral. Infrastruktur gimana ya, khususnya dengan IKN. Nah, infrastruktur ini sebenarnya kalau kita lihat datanya masih bagus Pak. Jadi kayak contohnya ngelihat kayak anggaran pendapatan belanja negara buat sektor infrastruktur. Dulu zaman-zaman COVID itu kalau nggak salah 370 triliun, naik sampai 390 triliun. 2024 kalau nggak salah anggaran itu sampai 400 triliun, apa 430 triliun. Intinya anggaran infrastrukturnya meningkat. Kalau anggaran meningkat berarti kan project masih banyak sebenarnya. Buat kayak pemain-pemain ini karya itu buat ngerjain. Nah, cuman ingat kalau buat ambil proyek itu kan butuh yang namanya modal kerja. Mereka harus utang dulu misalnya sama bank. Nah, kalau mereka utang sama bank, bank pertimbangan ini bisa gagal bayar. Gagalnya pertimbangan apa? Kalau seandainya utang udah tinggi, mereka nggak mau kasih pinjaman. Nah, kalau kita lihat komposisinya sekarang, sebenarnya komposisi tingkat utang pemain properti itu meningkat, Pak. Tinggi gitu ya. Kayak contohnya Waskita Karya, itu kan dia kalau nggak salah debt to equity ratio bisa di atas 4 kali. Wijaya Karya di atas 2 kali. Apalagi kemarin kan si Waskita Karya sempat ada selective default, Wika pagi ini juga baru ada selective default. PTP sama Adi ini so far masih aman karena tingkat utangnya juga relatif rendah gitu ya. Jalan tol itu PR karena jalan tol itu sebenarnya kayak mereka baru bisa dapat untung ketika biasanya umumnya di tahun ke-10 atau di atas ke tahun 10. Jadi intinya namanya EBITDA positif. Kan susah Pak, mereka pinjam dulu sama bank, untungnya masih panjang, jadi nggak cocok sebenarnya sama kayak komposisi fundingnya mereka gitu ya. Nah, jadi sektor infrastruktur ini menurut kita walaupun proyeknya naik, cuman kemampuan mereka buat ambil kontrak turun gitu karena kelihatan kayak tingkat utangnya udah pada tinggi. Saya nggak terlalu rekomendasi sih ya kalau buat sektor infrastruktur sih ya, Pak Sian ya. Oke, menarik Pak Niko, luar biasa Siap. ya, dari overall sektoral sudah ada. Nah, ini sebagai kesimpulannya ya di diskusi hari ini, inspirasi dan insight dari Pak Niko Lawrence dari Panin Sekuritas. Saya langsung ke emitennya Pak. Emiten apa yang menjadi favorit, yang bagus ini di sektor perbankan, kemudian bisa satu atau dua Pak. Perbankan, consumer, yang telekomunikasi yang Bapak sampaikan bagus, sama yang terakhir itu ada properti ya Pak ya. Mana kira-kira emiten yang menjadi favorit yang bagus? Iya, sektor perbankan in overall sih kita semua rekomendasinya baik Pak. Kita suka sebenarnya. Cuman kalau disuruh pilih jagoannya gitu yang paling jagoan, saya suka Bank Mandiri ya, dan naiknya juga udah kencang sekarang dari awal tahun. Kita waktu itu roadshow di bulan Desember, naiknya sekarang udah kencang gitu ya. Kenapa Bank Mandiri? Karena pertama ya kualitas mereka tuh bagus gitu ya, pertumbuhan kreditnya di atas industri. Kalau kita lihat ternyata mereka punya komposisi dana murah itu juga makin bagus gitu ya. Jadi saya suka apalagi secara valuasi dia masih lebih murah dibandingkan sama Bank Rakyat Indonesia sama BCA. Kedua adalah BNI, Pak. Mungkin BNI itu growth-nya nggak sekencang Mandiri, bahkan pertumbuhan kreditnya di bawah industri. Cuman itu bukan karena mereka nggak bisa menyalurkan, cuman mereka emang nggak mau menyalurkan.
Karena mereka pengen fokusin dulu kredit yang mereka salurkan itu nggak jadi NPL. Jadi mereka kayak segmentasinya pelan-pelan masuk ke yang segmentasinya ngasih bunganya rendah, low yield. Kredit payroll, corporate private, wholesale medium, itu yang ibaratnya di fokusnya mereka gitu ya. Nah, cuman orang bakal worried gitu ya. Aduh, kalau kayak gitu nanti NIM-nya kecil dong Pak, profitabilitasnya. Cuman nggak, NIM emang turun gitu ya, secara net interest margin turun. Cuman kalau kita ngomongin namanya risk adjusted NIM, NIM yang disesuaikan dengan risiko, itu kalau kita lihat malah meningkat. Karena risikonya juga lebih rendah. Nah, jadi apalagi BNI ini di antara 4 bank besar, dia yang valuasinya paling murah, 1,1 kali price to book value. Nah, jadi dua bank itu sih Pak, kalau buat di sektor perbankan. Kalau buat di consumer goods, saya suka Mayora sama Indofood Pak. Mayora ini saya suka ya, kalau kita lihat secara mereka punya produk itu, mereka selalu market leader di setiap segmen yang mereka punya, dan saya suka adalah kayak mereka sebenarnya nggak cuma kuat di Indonesia, mereka kuat di luar Pak. Jadi kalau kita banyak kan produk-produknya si Mayora itu di China ada, di Filipina ada, dan bahkan mereka sekarang lagi lumayan agresif ke negara-negara ketiga gitu. Kayak contohnya mereka ke Papua Nugini ada, ke Afrika juga ada. Nah itu yang menurut kita akan dorong pertumbuhannya ya, karena kalau misalnya masih bisa tumbuh, harusnya masih bisa bagus gitu ya. Mayora kuat gitu ya, saya suka Mayora. Terus yang kedua, Indofood juga saya suka gitu ya. Indofood itu mungkin 2023 nggak terlalu bagus ya, kalau kelihatan kayak salah satu bisnis yang waktu itu mereka berakuisisi, Pine Hill itu, growth-nya nggak sekencang itu ternyata. Cuman kalau kita lihat itu dengan adanya kayak tahun politik, ada spillover, konsumsi mid to low gitu ya, harusnya akan bagus sih buat Indofood gitu. Jadi dua sektor ini, dua company ini menurut kita bagus Pak, Indofood sama si ICBP sama si Mayora. Ketiga sektor telco yang kita suka Telkom sama Excel gitu ya. Telkom ini kalau kita lihat kuat, tingkat utangnya lumayan rendah, diversifikasi produk mereka banyak. Mereka punya IndiHome, mereka punya data center gitu ya. Jadi menurut kita bagus ya. Excel juga sama sih, Excel juga sama. Kelihatan Excel tuh punya yang namanya fixed mobile convergence, Pak. Jadi istilahnya adalah kayak mereka waktu itu baru akuisisi si First Media. Jadi yang mereka lakukan adalah bikin nama FMC, Fixed Mobile Convergence. Jadi satu paket bisa dapat dua-duanya. Nah, bagusnya adalah orang yang dulu pakai First Media nggak pakai Excel, akhirnya mau pakai Excel karena mau dibundling. Orang yang pakai Excel tawarin First Media, boleh deh switch. Nah, makanya kelihatan conversion rate mereka tuh sampai 69%. Berarti intinya kayak dari semua kliennya itu dulunya sampai 69%. Jadi itu bagus gitu ya. Jadi Excel kita suka sih, valuasi juga masih lumayan murah. Ketiga, kita suka yang salah satunya adalah energi ya Pak. Energi itu kita suka ya. Pertama adalah Medco. Karena kalau kita lihat itu sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi harga minyak, volatilitas sebenarnya masih tinggi gitu ya Pak. Volatilitas masih tinggi. Cuman kita ngelihat ada potensi bahwa ada bargaining dari sisi OPEC Plus. Karena kelihatan kayak contohnya Arab Saudi mau harga minyak tuh tetap tinggi Pak. Mereka udah pangkas sampai 1 juta barrel di tahun lalu ya. Tahun 2024 ini mereka mau dipangkasnya sampai 2 juta barrels. Nah, kalau seandainya kayak supply-nya barangnya terbatas, itu kan menurut kita kan harga minyak kan ada ruang ya, walaupun sebenarnya ada risiko. Karena kalau misalnya si Amerika itu pengen harga minyak nggak tinggi. Biasanya ketika Arab itu pangkas, mereka tuh punya cadangan minyak namanya special reserve, itu mereka bisa keluarin. Nah, cuman in overall sih sebenarnya dengan adanya tensi, khususnya dengan adanya tensi Israel Hamas, itu apalagi dengan adanya tensi Laut Merah gitu ya. Jadi itu bisa kayak ada ruang harga minyak masih bisa tetap tinggi sih Pak. Nah ini kelihatan juga sebenarnya harga minyak tetap tinggi, kelihatan kayak beberapa perusahaan yang infrastruktur minyak, itu belanja modalnya lagi gede-gedean Pak. Jadi karena mereka punya view harga minyak ini bakal tetap tinggi gitu. Kayak contohnya salah satu yang kayak gede kan adalah El Nusa gitu ya. Nah mereka bangun tuh, mereka kayak bangun infrastrukturnya, belanja modal gede karena ekspektasinya permintaan lagi bagus Pak. Nah jadi ini yang menurut kita harusnya sih Medco bagus ya. Sama terakhir yang kita lumayan suka itu adalah yang kita suka ada sektor semen, itu ada SMGR ya. SMGR kita suka sih, kenapa? Karena dia dapat dari IKN Pak. Jadi kalau kita lihat itu Indosemen nggak dapat, SMGR dapat project dari IKN. Karena ya biasanya kalau misalnya proyek pemerintah itu pasti dikasih ke BUMN dulu. Kedua, kita nggak ngelihat sebenarnya tuh kayak akan ada penambahan kapasitas pabrik semen. Jadi kalau kita lihat itu udah ada namanya moratorium, Pak. Jadi intinya adalah pembatasan investasi di kredit semen, di sektor semen. Nah, 2023 orang masih bilang, "Oh, Pak, itu kan ada semen yang baru masuk, Pak, 2,5 juta ton kemarin." Nah, pas kita ngobrol itu adalah ternyata izin tahun 2013. Kedepannya kalau seandainya pembatasannya itu ada, menurut kita kan
kapasitas kan udah di situ aja jadinya. Nah, permintaan at least masih bisa tumbuh 5-6% gitu ya. Apalagi sektor properti ada insentif, dan selalu ingat sektor semen itu 70% adalah semen kantong gitu. Jadi propertinya bagus, semennya juga harusnya bagus. Sama yang terakhir adalah MDKA sih Pak. MDKA itu adalah bisnisnya tembaga. Karena kalau kita lihat dari sisi tembaga, in overall tuh banyak kepakai buat energi terbarukan. Energi terbarukan sekarang trennya lagi lumayan bagus gitu ya. Nah, jadi dengan adanya tren itu menurut kita sih harusnya bagus ya. Apalagi kalau kita lihat dari sisi supply terbatas Pak. Jadi intinya banyakkan permintaannya dibandingkan penawarannya. Jadi itu menurut kita sih akan bagus ya buat MDKA ya. Jadi itu sih Pak emiten-emiten yang kita rekomendasikan ya Pak Syar. Menarik, menarik. Kalau untuk industri healthcare, bagaimana akan terjadi penurunan ya? Akan nggak sebagus yang sebelumnya ya Pak ya? Kalau misalnya industri seperti herbal, bagaimana itu Pak? Herbal untuk vitamin-vitamin. Iya, kalau healthcare ya healthcare sih ya kita lihat sih sebenarnya belum terlalu banyak upside, belum terlalu banyak downside Pak. Cuman intinya kayak pasiennya itu meningkat gitu ya. Cuman ya itu yang jadi kekhawatiran itu adalah average revenue per user. Sektornya defensif sih Pak, nggak terlalu banyak katalis positif sih sebenarnya dari sisi pemerintah. Nah, cuman kalau kita ngomongin sektor vitamin, ini masih agak berat Pak. Kelihatan kayak contohnya kita waktu itu ketemu analis meetingnya Kalbe Pharma, kita ketemu juga sama Sido Muncul. Mereka ngelihat sebenarnya karena dari sisi daya beli masyarakat itu belum pulih, jadi permintaan buat yang namanya kayak health product, nutritional drink itu nggak terlalu bagus gitu ya. Kayak contohnya kita ketemu sama Sido Muncul gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu, dia bilang bahwa kayak produk mereka yang kayak Sido, C1000 itu adalah produk COVID. Ketika COVID-nya beres, demand-nya langsung turun gitu ya. Kayak kita ngomongin laporan keuangan gitu ya, si Kalbe Pharma, Sido Muncul, itu kan pendapatan turun, Pak. Karena segmentasinya shifting itu tadi gitu. Jadi berkaca dari tesis itu, sektornya menurut kita masih lumayan berat sih, Pak Syan ya. Baik, Pak Niko, terima kasih insight-nya Pak Siap. Niko. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners ya. Semoga ini menjadi uh, bahan pertimbangan untuk sahabat Tribuners, para investor untuk dapat memilih emiten, memilih sektor yang tepat, dan kita doakan semoga Bapak Ibu, sahabat Tribuners, para investor semuanya cuan dan semakin bahagia, sejahtera dan makmur ke depannya. Tentunya bersama Panin Sekuritas yang setia menemani kita semua untuk memberikan informasi kajian-kajian yang menarik tentang investasi. Baik Pak Niko, selamat pagi. 1 jam tidak terasa, kita akan undang kembali Pak Niko di kesempatan berikutnya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas paparan dan presentasi pagi hari ini. Sampai jumpa kembali. Dan kemudian maju terus Pak Niko, semakin maju berkembang Panin Sekuritas melayani investor di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Niko Lawrence untuk waktunya. Kepada sahabat Tribuners, sampai jumpa di Inspirasi Bisnis setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa.